Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang asuhan keperawatan komunitas pada lansia dengan inkontinensia urin. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 6 pada mata kuliah keperawatan komunitas. Terbelakang, inkontinensia urin didefinisikan sebagai keluarnya urin yang tidak terkendali pada waktu yang tidak dikehendaki tanpa memperhatikan frekuensi dan jumlahnya yang mengakibatkan masalah sosial dan higienis penderitanya, menurut Setiati dan Pramantara 2007. Faktor risiko terjadinya inkontinensia urin antara lain jenis kelamin wanita, usia lanjut atau menopause, varietas tinggi, gangguan neurologis, kelebihan berat badan, perokok, minum alkohol, intake cairan berlebihan, atau kurangnya aktivitas. Kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya inkontinensia urin, karena beban kerja dasar panggul pada orang-orang gemuk lebih besar daripada orang yang kurus. Tujuan terdiri atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum, untuk mengetahui asuhan keperawatan lansia dengan inkontinensia urin. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, klasifikasi, komplikasi, penata laksanaan, pengkajian, diagnosa, perencanaan pada inkontinensia urin. Pengertian inkontinensia urin merupakan kehilangan kontrol berkemih yang bersifat sementara atau menetap. Klien tidak dapat mengontrol sphincter uretra eksternal. Merembesnya urin dapat berlangsung terus-menerus atau sedikit-sedikit, menurut Potter dan Perry tahun 2005. Etiologi pertama, faktor predisposisi terdiri dari usia, diet, cairan, latihan fisik, stres psikologi, temperatur, nyeri, sosiokultural, status volume, penyakit, prosedur bedah, obat-obatan. Penyebab inkontinensia urin antara lain terkait dengan gangguan di saluran kemih bagian bawah, efek obat-obatan, produksi urin meningkat, atau adanya gangguan kemampuan atau keinginan ke toilet. Gangguan saluran kemih bagian bawah bisa karena infeksi. Jika terjadi infeksi saluran kemih, maka tata laksananya adalah terapi antibiotika. Patofisiologi. Pertama, fisiologi. Pusat pengaturan refleks berkemih diatur di medula spinalis segmen sakral. Proses berkemih dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pengisian dan fase pengosongan. Kedua, proses menua dan patofisiologi inkontinensia urin. Inkontinensia pada usia lanjut bukan merupakan kondisi normal, namun merupakan faktor predisposisi terjadinya inkontinensia urin. Berbagai perubahan anatomis dan fisiologis terjadi pada orang tua. Dasar panggul mempunyai peran penting dalam mempertahankan miksi. Melemahnya fungsi dasar panggul disebabkan berbagai faktor fisiologis dan patologis atau trauma operasi. Perubahan fisiologis dasar panggul tercantum pada data di bawah ini. Pertama, kandung kemih perubahan morfologis terdiri dari trabekulasi meningkat, fibrosis meningkat, saraf otonom meningkat, pembentukan divertikula. Kedua, perubahan fisiologis. Kapasitas menurun, kemampuan menahan kencing menurun, kontraksi involuntar meningkat, volume residu setelah berkemih meningkat. Ketiga, uretra perubahan morfologis terdiri atas dua, yaitu komponen seluler menurun, deposit kolagen meningkat. Secara keseluruhan, perubahan akibat proses menua pada sistem urogenital menyebabkan posisi kandung kemih kolaps sehingga melemahkan tekanan akhiran kemih keluar.
Pada usia lanjut biasanya ada beberapa jenis inkontinensia urin, yaitu ada inkontinensia urin tipe stres, inkontinensia tipe urgensi, tipe fungsional, dan tipe overflow. Patofisiologi yang akan dibahas adalah inkontinensia urin tipe stres, di mana inkontinensia urin tipe stres merupakan inkontinensia urin yang paling banyak dijumpai pada perempuan. Manifestasi klinis, tanda dan gejala yang ditemukan pada pasien dengan retensi urin menurut ULI yang tahun 2008 yaitu: pertama, ketidaknyamanan daerah pubis; kedua, distensi vesika urinaria; ketiga, ketidaksanggupan untuk berkemih; keempat, sering berkemih saat vesika urinaria berisi sedikit urin sekitar 25-50 ml. Klasifikasi tipe-tipe inkontinensia urin menurut Hidayat 2006. Pertama, inkontinensia transient. Inkontinensia transient memiliki onset yang mendadak, biasanya dihubungkan dengan penggunaan obat-obatan atau penyakit. Kedua, inkontinensia urin persisten dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, meliputi anatomi, patofisiologi, dan klinis. Untuk kepentingan praktek klinis, klasifikasi klinis lebih bermanfaat karena dapat membantu evaluasi dan intervensi klinis. Kategori klinis meliputi 1. Inkontinensia urin stres, 2. Inkontinensia urin urgensi, 3. Inkontinensia urin luapan atau overflow, 4. Inkontinensia urin fungsional. Kita masuk pada komplikasi inkontinensia urin. Inkontinensia urin dapat menimbulkan komplikasi infeksi saluran kemih, lecet pada area bokong sampai dengan ulcus decubitus karena selalu lembab, serta jatuh dan fraktur akibat terpeleset oleh urin yang tercecer. Berikut ini adalah patofisiologi inkontinensia urin. Dari perubahan neurologik dan perubahan struktur kandung kemih, terjadi perubahan otot urinari, mengakibatkan gangguan kontrol berkemih, terjadi defisiensi tanahan uretra dan tekanan dalam kandung kemih, sehingga terjadi inkontinensia urin, mengakibatkan status kesehatan berubah dan terjadi ansietas. Kemudian inkontinensia urgensi, terjadi otot detrustor tidak stabil, mengakibatkan reaksi otot berlebihan. Dan dari inkontinensia urin terjadi inkontinensia stres, terjadi tekanan kandung kemih atau tekanan uretra, mengakibatkan tekanan pada rongga perut, sehingga kandung kemih bocor. Nah, dari reaksi otot berlebihan mengakibatkan 3 gejala, yaitu kencing mendadak, kencing di malam hari, dan kencing yang berulang kali. Kemudian dari batuk, bersin, tertawa, dan kelainan memberikan pembesaran urin sehingga mengenai area genitalia, sehingga terjadi resiko kerusakan integritas kulit. Berikutnya kita masuk pada penata laksanaan. Pada umumnya, terapi inkontinensia urin adalah dengan cara operasi. Akan tetapi, pada kasus ringan ataupun sedang bisa dicoba dengan terapi konservatif. Latihan otot dasar panggul adalah terapi non-operatif yang paling populer. Selain itu juga dipakai obat-obatan stimulasi dan pemakaian alat mekanis. Yang pertama yaitu terapi non-farmakologi, dilakukan dengan mengoreksi penyebab yang mendasari timbulnya inkontinensia urin seperti hiperplasia prostat, infeksi saluran kemih, diuretik, gula darah tinggi, dan lain-lain. Yang kedua, terapi farmakologia. Obat-obatan yang diberikan pada inkontinensia urgent adalah antikolinergik seperti oksibutinin, propartein, disilomin, flavoxat, dan imiperamin. Yang ketiga, terapi pembedahan. Terapi ini dapat dipertimbangkan pada inkontinensia tipe stres dan urgensi. Bila terapi non-farmakologis dan farmakologis tidak berhasil, inkontinensia tipe Fairflow umumnya diperlukan tindakan pembedahan untuk menghilangkan retensi urin. Dan yang terakhir yaitu modalitas lain. Sambil melakukan terapi dan mengobati masalah medik yang menyebabkan inkontinensia urin, dapat pula digunakan beberapa alat bantu bagi lansia yang mengalami penyakit ini, diantaranya adalah pampers atau pemakaian kateter dan alat bantu toileting. Kita masuk pada pengkajian.
Yang pertama yaitu identitas klien. Inkontinensia pada umumnya sering atau cenderung terjadi pada lansia atau usia 65 tahun ke atas dengan jenis kelamin perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan lansia laki-laki juga beresiko mengalaminya. Selanjutnya, riwayat kesehatan. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang meliputi gangguan yang berhubungan dengan gangguan yang dirasakan saat ini. Berapa frekuensi inkontinensianya? Apakah ada sesuatu yang mendahului inkontinensia seperti stres, ketakutan, tertawa, atau gerakan? Atau masukan cairan, usia, kondisi fisik, kekuatan dorongan atau aliran jumlah cairan berkenaan dengan waktu mixti? Apakah ada penggunaan diuretik, terasa ingin berkemih sebelum terjadi inkontinen? Apakah terjadi ketidakmampuan? Yang kedua, riwayat kesehatan masa lalu. Tanyakan pada klien apakah klien pernah mengalami penyakit serupa sebelumnya, riwayat urinasi, dan catatan eliminasi klien. Apakah pernah terjadi trauma atau cedera genitourinarius, pembedahan ginjal, infeksi saluran kemih, dan apakah dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Tanyakan apakah ada anggota keluarga lain yang menderita penyakit serupa dengan klien, dan apakah ada riwayat penyakit bawaan atau keturunan, penyakit ginjal, penyakit bawaan, atau bukan bawaan. Kita masuk pada pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Klien tampak lemas dan tanda-tanda vital terjadi peningkatan karena respon dari terjadinya inkontinensia. Yang kedua, pemeriksaan sistem. Yang pertama, breathing. Kaji pernapasan adanya gangguan pada pola nafas, sianosis karena suplai oksigen menurun. Kaji ekspansi dada, adakah kelainan pada perkusi. Yang kedua, blood, peningkatan tekanan darah, biasanya pasien bingung dan gelisah. Yang ketiga, brain, kesadaran, biasanya sadar penuh. Yang keempat, bladder atau inspeksi dan palpasi. Yang kelima adalah bowel. Bising usus adalah peningkatan atau penurunan, adanya nyeri tekanan abdomen, adanya ketidaknormalan perkusi, adanya ketidaknormalan palpasi pada ginjal. Yang keenam, bone, pemeriksaan kekuatan otot dan membandingkannya dengan ekstremitas yang lain. Dan apakah ada nyeri pada persendian. Kita masuk pada diagnosa keperawatan. Yang pertama, inkontinensia urin fungsional berhubungan dengan gangguan pelvis, kerusakan neuromuskular. Yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan kehilangan fungsi tubuh, perubahan keterlibatan sosial. Dan yang terakhir, ansietas berhubungan dengan perubahan dalam status kesehatan. Kita masuk pada perencanaan keperawatan. Dari diagnosa keperawatan yang pertama dengan kriteria hasil, urinary continence, kriteria hasil. Yang pertama, kandung kemih kosong secara penuh. Yang kedua, tidak ada residu urin lebih dari 100-200 cc. Yang ketiga, intake cairan dalam rentang normal. Dan yang terakhir, balance cairan seimbang. Dengan intervensi keperawatan, urinary retention care. Aktivitas, lakukan penilaian kemih yang komprehensif berfokus pada inkontinensia, misalnya output urin, pola berkemih, fungsi kognitif. Yang kedua, pantau penggunaan obat dengan sifat antikolinergi. Yang ketiga, memantau intake dan output. Yang keempat, memantau tingkat distensi kening kemih dengan palpasi atau perkusi. Kemudian, bantu dengan toilet secara berkala. Dan yang terakhir, kateterisasi. Kemudian, perencanaan keperawatan diagnosa yang kedua. Kriteria hasil body image. Dengan kriteria hasil body image positif, mampu mengidentifikasi kekuatan personal, mendeskripsikan secara faktual perubahan fungsi tubuh, dan mempertahankan interaksi sosial. Dengan intervensi keperawatan, body image management. Dengan aktivitas, kaji secara verbal dan nonverbal respon klien terhadap tubuhnya. Yang kedua, jelaskan tentang pengobatan dan perawatan penyakit. Yang ketiga, identifikasi arti pengurangan melalui pemakaian alat bantu. Dan yang terakhir, fasilitasi kontak dengan individu lain dalam kelompok lain. Berikutnya kita masuk pada diagnosa yang ketiga, anxiety self control. Dengan kriteria hasil, klien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala cemas. Yang kedua, mengidentifikasi, mengungkapkan, dan menunjukkan teknik untuk mengontrol cemas. Dan yang ketiga, postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tingkat aktivitas menunjukkan berkurangnya kecemasan. Dengan intervensi keperawatan, anxiety reduction atau penurunan kesadaran. Aktivitas yang pertama, gunakan pendekatan yang menenangkan. Yang kedua, jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur. Yang ketiga, pahami perspektif klien terhadap situasi stres.
Yang keempat, temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut. Dan yang terakhir, dorong keluarga untuk menemani pasien. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan inkontinensia urin. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang perawat, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009 yang pada saat ini sudah memiliki dua program studi. Yang pertama, program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan, dan yang kedua, program studi profesi